Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait tentang kajian pustaka. Ya, minggu lalu kita sudah mengupas terkait tentang rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang berkaitan dengan bab 1. Sekarang kita masuk pada bab 2, yaitu menyajikan kajian pustaka. Dan yang perlu kalian ketahui bahwa yang sudah saya ACC-kan judulnya, silakan melanjutkan penulisan berikutnya ya, agar biar cepat kelar tugasnya ya. Oke, baik. Kita akan bahas terkait tentang kajian pustaka. Apa saja yang harus ada di dalam menyajikan suatu kajian pustaka. Tentu di dalam menulis kajian pustaka kita tidak bisa hanya sekedar menyajikan teori saja, tetapi harus berlandaskan hasil penelitian terdahulu sehingga bisa dijadikan sebagai dasar di dalam menyajikan. Oke, baik. Yang pertama kita akan bahas adalah seberapa perlu kajian pustaka itu dan mengapa perlu adanya kajian pustaka. Nah, di sini kita akan bahas. Kita ketahui bahwa kajian pustaka merupakan kerangka acuan yang disusun berdasarkan kajian berbagai aspek, baik itu secara teoritis maupun secara empiris yang bisa menumbuhkan gagasan dan menjadi dasar dari usulan penelitian atau artikel ilmiah yang kita susun. Kemudian berikutnya perlunya kajian pustaka dikarenakan kajian pustaka dijadikan sebagai dasar-dasar di dalam usulan penelitian yang berasal dari hasil temuan atau hasil penelitian terdahulu yang tentu berkaitan dan mendukung penelitian yang akan kita lakukan dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan. Nah, jadi kajian pustaka ini tentu merupakan dasar kita di dalam menyajikan suatu solusi atau suatu penyelesaian dari masalah yang kita angkat sebelumnya. Mengapa perlu kajian pustaka? Jadi selain sebagai dasar teori tadi, juga di dalam daftar pustaka perlu dibahas dan dijadikan sebagai kerangka teori yang perlu diungkapkan secara komprehensif, baik itu terkait tentang konsep, prinsip, atau teori yang digunakan sebagai landasan dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Berikutnya adalah kajian pustaka perlu karena di dalam kajian pustaka diuraikan bahwa kajian pustaka diharapkan menjadi suatu landasan teoritis mengapa masalah yang dihadapi dalam penelitian itu perlu dipecahkan dengan strategi yang dipilih. Artinya
perlakuan atau model pembelajaran yang kalian tawarkan yang menjadi suatu solusi dari suatu permasalahan itu harus dilandasi oleh teori yang tepat. Contoh misalkan Anda mengangkat judul tentang problem based learning, artinya dasar teorinya adalah harus problem based learning, bukan problem solving. Walaupun pada dasarnya sama-sama mode pembelajarannya berkaitan dengan problem, tapi setiap mode pembelajaran memiliki kriteria atau karakteristik yang berbeda-beda. Nah, itulah pentingnya adanya landasan teorinya. Dan selanjutnya adalah kajian teoritik ini tentu berkaitan dengan prosedur yang akan kita gunakan dalam pengembangan. Nah, ini yang perlu juga kita kemukakan ketika menyajikan suatu kajian pustaka. Nah, karena itu menentukan suatu penelitian kita itu memiliki dasar yang jelas. Berikutnya di dalam menyajikan kajian pustaka dan kerangka teori perlu dipaparkan maksud di dalam memberikan gambaran terkait tentang upaya pengembangan dengan upaya-upaya lain yang mungkin sudah pernah dilakukan oleh para ahli sebelumnya. Jika permasalahannya diangkat sama atau relatif sama. Sama dalam hal ini masalahnya sama, namun pada kenyataannya belum tuntas permasalahan tersebut dipecahkan. Ya, itu maksudnya. Kemudian relatif sama artinya yang ya sama-sama tidak sama persis ya. Karena permasalahannya misalnya berkaitan tentang keterampilan berpikir kreatif atau kemampuan berpikir kreatif. Sama-sama mengukur kreativitas tetapi dari aspeknya yang berbeda. Ada yang mengukur keterampilan, ada yang mengukur kemampuan. Kemudian di dalam menyajikan kajian pustaka juga tentu harus dilandasi oleh data empiris atau landasan empiris yang kuat. Artinya kajian pustaka tidak hanya didasari oleh landasan teori saja, tetapi harus didasari oleh landasan empiris yang kuat. Nah, baru bisa meyakinkan pembaca bahwa dasar teori yang Anda gunakan itu merupakan dasar teori yang memiliki kebaruan dari suatu penelitian tersebut yang dijadikan sebagai acuan atau dasar di dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Oke, baiklah. Di sini ada beberapa cara bagaimana menulis kajian teori. Nah, yang pertama, kita ketahui dalam menulis kajian teori merupakan hal yang sulit bahkan bagi peneliti yang berpengalaman. Nah, ini bagi peneliti yang berpengalaman merupakan hal yang sulit. Kenapa? Karena orang yang berpengalaman di dalam menulis akan berpikir tingkat tinggi di dalam mengemukakan suatu kajian teoritis atau kajian pustaka yang menjadi landasan di dalam suatu penelitiannya. Ingat, di dalam menulis kajian pustaka bukan hanya sekedar menjelaskan secara teoritis atau pengertian yang disampaikan oleh orang lain, tetapi bagaimana kita mengemukakan bahwa landasan teori itu merupakan suatu acuan yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur di dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang kita
tawarkan di dalam karya tulis kita. Nah, di dalam kajian teori, tentu di sini harus dapat memberikan kerangka konseptual bagi pembaca, sehingga pertanyaan atau masalah peneliti atau metodologi penelitian itu dapat lebih mudah dipahami. Kemudian, di dalam kajian pustaka juga atau kajian teori harus dapat menunjukkan kepada pembaca bahwa peneliti menyadari keluasan dan keragaman literatur yang terkait dengan pertanyaan atau masalah penelitian. Artinya kita perlu adanya keragaman literatur yang mendukung dari kajian teori yang kita butuhkan, yang dijadikan sebagai acuan atau dasar dalam penelitian kita. Nah, ada beberapa hal yang menjadi kelemahan-kelemahan ketika kita menulis kajian pustaka. Nah, kelemahan-kelemahan yang biasanya ditemukan dalam penulisan kajian pustaka atau kajian teoritis, di sini ada beberapa ya. Nah, ini seringkali ditemukan kepada penulis yang tidak memahami landasan dari penelitiannya, sehingga dianggap bahwa kajian teori itu atau kajian pustaka tidak terlalu penting. Sedangkan kajian pustaka itu merupakan acuan utama kita ketika kita ingin mengungkapkan bagaimana hasil dari penelitian kita, ya. Nah, karena kajian pustaka inilah yang menjadi acuan utama kita. Nah, yang pertama adalah terkait tentang struktur dan organisasi penulisan itu tidak sistematis. Contoh, di dalam menuliskan kajian pustaka, terstruktur dan terorganisasi maksudnya harus sesuai dengan judulnya, ya. Misalnya judulnya pengembangan modul kimia, misalkan. Berbasis entrepreneurship sebagai sumber belajar kimia, misalkan. Nah, jadi di dalam menyajikan kajian pustaka harus terorganisir atau terorganisasi. Berarti yang pertama yang harus Anda jelaskan adalah terkait tentang modul kimianya. Kemudian baru berikut terkait tentang model pembelajarannya, materinya, dan seterusnya. Nah, itu yang dinamakan dengan struktur dan terorganisasi. Kemudian berikutnya adalah di dalam menuliskan kajian pustaka, kebanyakan tidak fokus, tidak koheren, dan subpokok bahasan bukan merupakan satu kesatuan. Nah, tidak fokus di sini artinya ketika membahas misalnya tadi modul, nah dijelaskan secara panjang lebar modulnya, sementara yang perlu dibahas itu terkait tentang modul apa, modul kimia seperti apa, nah sehingga lebih fokus. Kemudian, nah sebagian besar dalam menyajikan kajian pustaka selalu terdapat pengulangan pada beberapa bagian. Nah, ini yang perlu dihindari ya, agar tidak terjadi pemborosan kata, kalimat, dan kertas tentunya ya. Kemudian, nah ini tidak mencantumkan makalah atau jurnal yang penting terkait bahasan tersebut. Nah, seringkali ketika menyajikan kajian pustaka, banyak penulis yang ketika menyajikan kajian pustaka itu tidak mencantumkan sumbernya itu baik dari makalah maupun jurnal. Padahal itu merupakan sumber primer yang sangat penting yang dibutuhkan di dalam kajian pustaka. Ini semuanya diambil dari semua buku. Nah, buku itu merupakan sumber sekunder ya, bukan primer. Kemudian,
tidak mencantumkan dokumen terbaru yang terkait. Nah, artinya di sini bahwa hasil penelitian terbaru atau data terbaru itu tidak tercantumkan yang terkait tentang kajian pustakanya. Kemudian tidak mengevaluasi kutipan yang diambil. Nah, ini yang perlu diketahui bahwa ketika kita menulis, hindari mengutip secara langsung tulisan orang lain. Kalau bisa dievaluasi dulu apakah benar yang kita kutip, sehingga tidak menjadi plagiasi di dalam penulisan. Kemudian mengutip bahan yang tidak relevan. Nah, contohnya Anda mengangkat judul terkait tentang mode pembelajaran problem based learning, tetapi Anda mengutip referensi terkait tentang problem solving. Nah, itu beda sekali atau tidak relevan. Kemudian terlalu banyak mengutip sumber rujukan sekunder. Nah, ini salah contohnya adalah dari buku. Nah, kalau bisa seminimalisir di dalam mengutip rujukan sekunder atau yang berasal dari buku, perbanyak dari jurnal. Kemudian, apa yang harus ada di dalam tinjauan pustaka? Yang pertama, kajian-kajian terkait tentang teori-teori dan hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti. Kemudian harus bisa mendeskripsikan secara teoritis tentang objek yang diteliti. Objek yang diteliti di sini adalah terkait tentang apa saja yang Anda teliti. Kemudian pengintegrasian teori yang dipilih sebagai landasan penelitian dengan hasil kajian mengenai temuan penelitian relevan. Ini menghubungkan landasan teori dengan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan teori yang menjadi acuan Anda. Kemudian bahan kajian pustaka diangkat dari berbagai sumber, termasuk jurnal penelitian, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, diskusi ilmiah, terbitan-terbitan resmi pemerintah, dan lembaga-lembaga lainnya. Ini bisa dijadikan sebagai bahan rujukan. Nah, kemudian kriteria pemilihan bahan pustaka didasarkan pada yang pertama prinsip kemutahiran, kemudian prinsip relevansi. Jadi harus mutakhir atau yang terbaru atau yang terupdate. Kemudian harus relevan dengan penelitian Anda. Nah, di sini saya jelaskan bagaimana hubungan antara kajian pustaka dengan definisi operasional yang biasanya disajikan di akhir bab 1. Nah, ini berkaitan dengan variabel yang terdapat dalam judulnya. Apakah variabelnya adalah variabel terikat atau dependen, atau variabel independen atau tidak, atau bebas. Nah, di sini bisa Anda mendefinisikannya, bagaimana variabel dependennya, karakteristik respondennya, variabel independennya, kemudian menentukan alat ukur dan hasil ukur, variabel dependennya, karakteristik respondennya, variabel independen. Ini berkaitan dengan judul Anda. Oke, baik. Sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pada perkuliahan online kita hari ini. Bila ada yang kurang jelas, bisa kita diskusikan pada sesi tanya jawab di Google Classroom. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.